Ya, shalom. Shalom. Silakan duduk. Ya, ini tadi saya masuk di tingkat 2 dan mereka berpesan buat pantun. Ini pantun khusus tingkat 2 ya. Mana tingkat 2? Angkat tangan. Oh, ini dengerin nih. Ya, sisanya pergi ke tempat simbah. Pulangnya bawa ikan bersisik. Saatnya dengerin khotbah, tolong ya, jangan berisik. Nah, biasanya berisik nih tingkat 2 ini. Nah, kalau tingkat 1 enggak ya. Ini pantun untuk yang tingkat 1 dan 4. Tikus-tikus berlari di sawah. Burung pelatuk terbang ke Pulau Seribu. Mari fokus dengerin khotbah. Siapa yang ngantuk, saya denda 10.000. Nah, jadi saya nanti amati, siapa tahu dapat 30.000 ya. Dari tingkat 1, nah ini dia. Tingkat 2 brigan biasanya. Tingkat 4 dan tahu ini. Yarman. Enggak, Yarman enggak ya. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, manusia adalah makhluk yang paling banyak membutuhkan dukungan, bimbingan, nasihat. Manusia itu begitu. Dari kecil dinasihati oleh bapaknya, ibunya, kakaknya. Walaupun jadi presiden, masih ada penasihat. Tuh. Kamu kuliah juga ada dosen wali, itu sama dengan pembimbing. Coba bayangkan. Kalau anak bebek lahir sudah bisa berenang, ya kan? Anak kambing itu lahir sudah bisa makan sendiri. Nah, manusia itu perlu bimbingan, dukungan, bahkan sampai kita tua masih membutuhkan nasihat-nasihat. Nah, kali ini berbagai-bagai nasihat dalam menjalani kehidupan Kristen. Filipi 2, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke 18. Saya baca ayat ke-6. Rekan-rekan semua, ayat ganjil ya, ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Filipi 2 ayat 12 mulai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesaat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ya. Teks yang kita baca adalah lanjutan dari nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi di pasal yang kedua. Itu perikop pertama, Paulus menasihati supaya jemaat menjaga kesatuan dengan cara meneladani Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Nah, bahasa teologisnya itu kenosis ya, supaya jemaat merendahkan diri dan kemudian mereka bisa bersatu. Nah, kemudian Paulus melanjutkan nasihat-nasihatnya ya. Ada, saya ringkas menjadi 3 supaya enak ya. Yang pertama, kerjakan keselamatan. Di ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih ada dan seterusnya. Kerjakan keselamatan. Nah, ayat yang satu ini
kadang-kadang menjadi perdebatan teologis. Ada yang beranggapan bahwa untuk selamat kita perlu usaha, kita perlu mengerjakan sesuatu, karena teks ini berkata kerjakan keselamatan, melakukan sesuatu untuk selamat. Nah, ada yang mengambil posisi itu. Tetapi ini adalah tulisan Paulus dan dia menulis di teks lain. Kalau kita artikan itu maka akan kontradiksi, ya. Coba tampilkan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya, supaya kita paham betul apa yang dimaksud ya. Jangan sampai kita mengartikan ini salah maka akhirnya jadi salah ya. Efesus 2 ayat 8 bukan 18. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi kalau teks ini mengerti sebagai usaha manusia untuk beroleh selamat, maka akan bertentangan atau kontradiksi dengan tulisan Paulus di kitab Efesus. Jadi tidak mungkin artinya itu. Atau di kitab Roma 3 ayat 23 24. Ayat hafalan ya, Roma 3:23 itu. Semua orang telah hilang kemuliaan. Terus di ayat 24-nya 26. tidak apa. Roma 3:24 buka kalau enggak apa. Nah ini. Dan oleh kasih karunia telah benarkan dengan Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. cuma-cuma. Kalau Ipin bilang percuma. Tapi percumanya Malaysia itu gratis. Nah, beli es dengan percuma, dengan gratis. Cuma-cuma. Kalau cuma-cuma kira-kira bayar enggak? Kalau gratis bayar? Tidak ya. Kalau saya kasih rumah kamu, nah, kalau saya minta kamu 1.000, berarti itu sudah termasuk bayar tuh. Nah, walaupun kecil tapi sudah termasuk bayar. Jadi kalau kita melihat teks ini dan mengartikan bahwa itu sesuatu yang kita kerjakan untuk beroleh selamat, maka tidak cocok dengan tulisan-tulisan Paulus yang lain. Maka kita perlu melihat arti ini ya. Jadi ini bukan bekerja untuk beroleh keselamatan, karena kita percaya maka kita selamat. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Nah, dari bahasa aslinya katergosomai. Apa? Ya, pokoknya ada siomainya udah benar gitu. Bukan siomai. Katergasomai itu ya, ini bisa nanti cek di Strong, nomornya G2716. Memang ada arti mencapai, tapi juga ada arti lain, yaitu melakukan apa yang menghasilkan sesuatu. Dalam mayoritas versi Inggris itu diterjemahkan dengan work out your salvation, not work for your salvation. Ya, kalau work for berarti bekerja untuk, work for your salvation, untuk keselamatan. Tapi kalau work out your salvation berarti ya bekerja keluar. Nah, kata ini muncul di Roma 5 ayat 3, diterjemahkan dengan kata menimbulkan ya. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan. Nah, itu kata yang sama yang dipakai ya, ketekunan. Jadi ada sesuatu yang keluar, menimbulkan, kayak tadi work out ya. Atau kita bisa melihat dalam Efesus 6 ayat 13, diterjemahkan dengan menyelesaikan. Menyelesaikan. Jadi maksudnya adalah kita melakukan sesuatu sejak hari pertama kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau sejak kita dilahirkan baru. Apa yang kita lakukan sampai selesai, sampai kalian mendapat gelar tertinggi LLM, almarhum ya. Jadi selama
kita menerima Kristus, selama kita lahir baru sampai kita meninggal, nah itu menyelesaikan di situ maksudnya ya. Atau lebih jelasnya itu ada satu ayat lagi supaya jelas. Kitab Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata menghasilkan itu sama dengan kata yang ditulis di Filipi 2:12, kata gesumai tadi. Menghasilkan. Nah, ilustrasi saya menyimak apa yang disampaikan Pendeta Esra Solo. Nah, ini bagus ya. Jadi dia berikan contoh begini. Kira-kira begini kalau konteks kita ya. Saya punya sawah. Saya punya sawah 1 hektar misalnya. Dan kemudian saya kasihkan sawah itu kepada saudara siapa? Nove saja. Biar dia senang walaupun cuma contoh ya. Nove, saya kasih sawah. Lalu saya bilang, Nove, kerjakan sawahmu. Kalau Nove bekerja di sawah itu, mencampur, itu kira-kira supaya Nove dapat sawah atau supaya Nove menghasilkan sesuatu dari sawah itu? Supaya menghasilkan sesuatu. Nah, begitu ya. Jadi jelas ya. Jadi mengerjakan keselamatan tidak dimaksudkan supaya kita melakukan sesuatu supaya dapat selamat. Jadi walaupun kamu kerja bukan supaya dapat sawah, sawahnya nggak tak kasih, tapi supaya ada sesuatu yang keluar dari sawah itu. Itulah menghasilkan. Supaya sawahmu tidak kosong, kamu kerjakan, menghasilkan. Jadi sekali lagi ya, tidak bermaksud apa yang Paulus maksudkan itu tidak supaya kita selamat, tapi kamu sudah selamat, kamu senantiasa taat karena terus kerjakan supaya keselamatan itu menghasilkan, supaya sawahmu tidak kosong penuh dengan ilalang tapi tidak ada hasil kan. Nah, apa yang dikerjakan mereka itulah yang merupakan mengerjakan keselamatan sejak mereka terima Yesus ya. Penerapannya macam-macam. Saya cek di internet itu ya, kita melayani Tuhan itu termasuk mengerjakan. Kita beribadah termasuk. Kita memberitakan kabar baik kepada orang lain itu juga termasuk mengerjakan keselamatan. Kita berbuat baik itu juga termasuk mengerjakan keselamatan. Jadi ketika kita dilahirkan kembali tidak pasif tapi aktif mengerjakan sampai menghasilkan sesuatu. Begitu ya. Nah, orang-orang Filipi ini taat, orang-orang Filipi ini luar biasa ya, mendukung pelayanan Paulus. Bahkan ketika di penjara pun mereka masih mensokong ya Paulus. Mereka mengerjakan hal-hal baik setelah mereka selamat. Nah, mengerjakan keselamatan dijelaskan lebih dalam lagi. Jadi khotbah saya kayaknya agak panjang ya. Bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Keselamatan harus dikerjakan secara konsisten. Konsisten, ya. Maka ayat 12 dikatakan di sini, tetaplah. Tetaplah. Itu berarti konsisten. Kamu senantiasa tetaplah. Konsisten, kamu senantiasa taat, terus-menerus taat, maksudnya begitu ya. Mengerjakan keselamatan itu konsisten sampai selesai, sampai stop, sampai garis akhir mengerjakan keselamatan itu. Ya, kadang-kadang ketika seseorang lahir baru, semangatnya luar biasa, ibadah ikut terus, wah pelayanan kemana-mana ikut terus. Sakit sedikit tidak masalah. Lama-lama ikut Tuhan mulai capek, ya. Tidak sakit pun cari-cari alasan supaya tidak ikut. Wah, sampai jadwal. Wah, si A kalau hari Rabu sakit. Kalau bahasa Ibrani sakit ya. Cari-cari alasan ya.
Jadi seharusnya secara konsisten mengerjakan keselamatan itu tetaplah kerjakan, tidak berhenti di tengah jalan, tapi terus menerus sampai garis akhir. Tuh, mengerjakan keselamatan itu sampai kita berpulang ke rahmat dulu. Sampai orang-orang melayat kita, ya, konsisten. Jangan semangat hanya di awal-awal saja, ya. Apalagi kuliah di sini, tingkat 1, woi semangat sekali belajar dan sebagainya. Mulai tingkat 2 muncul malaikat jatuh. Tingkat 1 kayak malaikat, tingkat 2 malaikat jatuh, ya. Malaikat rusak. Tingkat 4 ada pertobatan, ya. Supaya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, ya. Amin. Tapi harus konsisten, tetaplah kerjakan, bukan kadang-kadang saja, tetap continue terus menerus, ya. Lalu mengerjakan keselamatan selain konsisten juga harus, ya, harus gini, maksudnya jangan bergantung pada orang lain. Jangan bergantung pada orang lain. Nah, di sini dijelaskan, ya. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jangan hanya semangat melakukan hal-hal yang baik itu, pelayananmu dan seterusnya. Ketika aku ada di situ, ketika Paulus hadir, mereka segan dengan Paulus, mereka menghormati. Jadi jemaat ini rajin sekali melayani dan sebagainya. Giliran Paulus gak ada, hore, gembalanya gak ada, mari kita bebas. Tidak seperti itu, ya. Karena Paulus berkata, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Aku ada, kamu taat, kamu rajin mengerjakan keselamatan. Kalau aku gak ada, jangan sampai itu juga hilang. Karena itu berarti bergantung pada diri Paulus sang hamba Tuhan itu. Janganlah bergantung pada orang lain. Harus dari diri sendiri, bahwa ada komitmen untuk konsisten mengerjakan keselamatan itu. Begitu, ya. Jangan karena ada dosennya, wih kalian kelihatan rajin, baik, gitu, ya. Kira dosennya pergi dari belakang. Udah ada di sini, ya. Itu hanya contoh. Jangan hanya rajin lakukan ini, itu dan sebagainya ketika ada gembala sidang. Ketika Anda nanti di pelayanan, jangan hanya lakukan itu karena ada gembalamu, ya kan? Gembalanya pergi, hore, langsung nyanyi. Sekarang saya sudah bebas. Tidak ada pendetanya, bebas, ya. Jangan, yuk lakukan dengan baik, yang terbaik melayani Tuhan, bukan hanya dilihat oleh gembala, ya. Janganlah bergantung pada orang lain. Oke? Ya. Awas nanti ada laporan si A begini, si B begini. Jangan bergantung, ya. Yang ketiga, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Di ayat masih ayat 12. Tuh, ayat 12 saja sudah setengah jam, ya. Dengan takut dan gentar. Apa maksudnya? Ada satu ayat untuk kita memahami ini dalam 2 Korintus 7 ayat 14-15. Siapa bisa baca? Hah? 7 ayat 14-15. 14-15. 2 Korintus Baca yang keras. 7 ayat 14-15. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, apabila ia mengikat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Nah, Titus ini hamba Tuhan yang masih muda. Jemaat Korintus menyambut dia dengan takut dan gentar. Apakah betul-betul mereka
dalam bahasa Manado totofore. Goyang kakinya ketakutan, ada Titus yang masih muda itu. Tidak ya, saya kira tidak begitu. Jemaat Korintus menyambut Titus dengan takut dan gentar, itu berarti menghormati, menghargai hamba Tuhan ini walaupun masih muda. Datang ke kota Korintus, padahal Korintus itu wow, udah luar biasa ya. Tapi mereka menghargai. Jadi arti di sini kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar adalah melakukan sesuatu, mengerjakan keselamatan dengan rasa hormat kita kepada Allah. Bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita menghormati Allah, kita lakukan tindakan-tindakan karena hormat kita kepada Allah. Jangan karena merasa terpaksa. Kenapa sih Tuhan panggil saya? Orang lain aja banyak. Akhirnya ogah-ogah. Jangan ya. Kita menghargai Dia yang sudah memanggil kita, sehingga kita diberi kepercayaan untuk melayaninya. Amin. Ya, dasarnya harus rasa hormat kita kepada Allah. Itu. Nah, ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi ada hal yang luar biasa di ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi tentu kekuatan ini ya dari Allah sendiri. Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Maka sesungguhnya tidak berat kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Dia yang mengerjakan di dalam hati kita. Ya, walaupun tampak sulit, tapi karena ada Allah yang mengerjakan di dalam hati kita, maka kita mampu melakukannya. Ya, tampak sangat sulit. Karena itu Paulus menjelaskan rahasia supaya kita mampu melakukan itu. Allah yang mengerjakan itu bahasa aslinya benar ya, energio. Wah, kalau tahu energio berarti kata apa yang dekat dengan itu? Energen. Nah, energi, energizer yang memberikan energi. Ya. Jadi Tuhan yang memberikan energi, memampukan kalian mengerjakan keselamatan itu. Oke? Ya. Jadi yang pertama, kerjakan keselamatan. Nasihat yang kedua, lakukan segalanya dengan ikhlas. Di ayat 14 dikatakan begini. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini enggak ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut, berbantah-bantah. Kalau orang Banyumas, inyong maning. Saya Apa? Saya saja. Saya lagi. Kadang-kadang begitu ya, dikasih tugas. Apalagi, ini yang tempat prakteknya ini ada beberapa orang di satu gereja. Kadang-kadang muncul seperti ini. Ya, untung saja dulu saya melayani jauh dan sendiri. Jadi nyapu sendiri, ya kan? Makan sendiri. Jemput anak-anak sekolah minggu sendiri. Ngajar sekolah minggu sendiri. Sore jadi WL sendiri. Kadang-kadang jadi WL sambil main gitar sendiri. Ya kan? Anak-anak muda saya layani sendiri. Antar jemput, yang khotbah sendiri. Tidak ada rasa iri, tidak ada sungut-sungut. Nah itu keuntungannya kalau sendiri ya. Coba kalian yang beberapa orang di gereja itu. Aku sudah antar jemput, sekarang sungut balik lagi. Ya kan? Nah, aku sudah ngepel suruh masak lagi. Itu yang satu gereja banyak itu kadang-kadang muncul ini sungut-sungut, bantah-bantah, saling iri. Ada. Jujur.
Ada di sini yang begitu? Hah? Tapi ada ya? Ada toh? Tidak ada yang ngaku, ya. Lakukan, jangan bersungguh-sungguh, jangan berbantah-bantah, ikhlas saja. Kalau kita dikasih kepercayaan lebih, tugas lebih, ya udah, berarti kita mampu atau kita dimampukan, ya. Tidak usah iri dengan temanmu. Dengan tujuan supaya, ini 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Supaya Anda semua tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Keren ya. Supaya kalian tuh bercahaya seperti kunang-kunang. Enggak ya, seperti bintang-bintang. Jadi sebenarnya memang kehidupan kita ini harus seperti bintang ya, menyinari, terang, terlihat, tidak tersembunyi. Ini mirip Matius pasal 5 ya. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Terang itu jangan disembunyikan. Ya, kalian itu terang dunia loh. Jadi hidupmu jangan sembunyi-sembunyi. Kalau kalian sembunyi-sembunyi, itu sudah mencurigakan. Ya enggak? Ujung-ujungnya melakukan sesuatu yang tidak pantas, ya. Jadi ini bicara tentang kesaksian hidup kita. Harus berani tampil beda dalam hal yang positif di tengah dunia yang sesat, bengkok. Kata-kata Paulus ini kejam sekali ya. Angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sambil berpegang pada firman Tuhan. Nah, satu saat Paulus berharap bahwa dia bermegah, bangga apa yang dia sudah kerjakan di jemaat Filipi itu, tidak sia-sia. Ya. Nah, rekan-rekan, apapun yang Tuhan percayakan, nanti berangkat pelayanan, apapun yang dipercayakan oleh gembalamu, lakukan dengan ikhlas, tidak usah bersungut-sungut, tidak usah berbantah-bantah, lakukan saja dengan segenap hatimu, ya, amin. Amin. Itu yang ketiga, terakhir. Nah, kalau sudah terakhir Anda senang sekali. Bersukacita senantiasa. 17-18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Wah, 2 ayat saja bersukacita banyak sekali. Kata harus, kalau harus itu wajib atau pilihan? Wajib ya, wajib. Bersukacita ini ke kondisi hati yang bergembira. Ya. Paulus menjalani kehidupan yang bersukacita, tapi menarik di sini ada kata sekalipun. Tetapi sekalipun, jadi sukacita bukan karena hal-hal yang baik, yang menyenangkan dan sebagainya, tapi sekalipun, artinya sekalipun situasi tidak menyenangkan dan sebagainya, dia tetap bersukacita. Bahkan kitab Filipi ini ditulis ketika dia ada di mana? Di restoran? Penjara. Di penjara. Tapi unik ya, dia di penjara tapi masih bisa bersukacita. Bahkan menasihati orang yang di luar penjara untuk bersukacita. Jadi bersukacita bukan karena kondisi-kondisi yang menyenangkan, sekalipun. Jadi bukan karena faktor eksternal, tapi faktor internal. Ya. Bersukacita di dalam Tuhan, itu di pasal 4 ada ya, di dalam Tuhan. Karena Tuhan saja. Dan kamu harus bersukacita, bersukacitalah dengan aku. Ya, kita dapat bersukacita kalau yang kedua kita lakukan. Kalau you masih bersungut-sungut, you masih berbantah-bantah, you tidak ikhlas, mungkin tidak kita bersukacita? Tidak mungkin ya. Karena itu kontras, karena itu bertentangan. Kalau you melakukan sesuatu dengan bersukacita, ya jangan sungut-sungut, jangan berbantah-bantah ya. Kata bersungut-sungut, kalau kita ingat kata ini, kita ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ya.
mereka selalu ada alasan untuk bersungut-sungut. Ya. Dikasih makan, bosan. Kok mana terus? Kami kan pengen nasi padang, mie ayam, gitu ya. Bosan. Apalagi, ya macam-macam ya. Nah seharusnya mereka menikmati perjalanan hidup mereka dengan rasa sukacita. Di tengah kesulitan hidup mereka ada Tuhan yang menyertai mereka. Ya. Nah kita dinasihati oleh Rasul Paulus untuk bersukacita. Jadi nikmati saja perjalanan hidup kita. Kita mesti kurangi segala bentuk keluh kesah kita apapun yang terjadi, baik di kampus maupun di gereja. Ya. Kurangi yang negatif. Di kampus dikasih makan tahu tempe terus, sampai lagunya tidak ganti. Tahu tempe tidak berubah. Ya, nanti di pelayanan dikasih tahu tempe lagi, protes lagi. Tidak usah ya, nikmati saja. Nikmati prosesnya, enak tidak enak, jalani saja dengan sukacita, syukuri. Nah, itu lagu bagus. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Cukup. Jadi nikmati prosesmu ya, enak tidak enak jalani saja dengan sukacita, kurangi keluh kesah, kurangi sungut-sungut, karena akan indah pada waktunya. Amin. Pasti indah pada waktunya. Mari kita berdoa.